Wa yakunu dzalika kharijan an baitil mal. Dan baitil mal sebenarnya, baitil ma. Dan di saat dia keluar dari baitil ma itu, wa ayyu'id dan nabala qabla al-julus wa alla yastanja bil ma' fi mawdi'il haja wa an yastabri'a min al-bawl bit tanahnuh wan natri salasan wa imrar al-yadi ala asbalil ghadif. Nih kita harus teliti, nggih. Bapak Ibu sekalian, di saat kita selesai daripada baul itu istibra. Ya, ulama menggambarkan istibra itu seperti kita krem. Ya, tapi bukan krem hem gitu, enggak. Kalau hem enggak, krem tipe batur, hem. Harus dari dasar perut kita ini, ya. Penekanannya dari dasar perut. Tuh, nggih, sambil tekan bagian kiri kanan yang berada di asfalil qadib. Wala yaksurat tafakkura fil istibra'i fatawaswasa wa yasuqqa alaihi al-amr. Di saat dia istibra, jangan terlalu banyak berfikir-fikir, di mana itu akan menimbulkan was-was dan akan memberatkan, ya, dia selesai daripada qada hajatnya. Wa ma yakhussu bihi min balalin. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, di saat kita buang air itu jangan menghayal kemana-mana, mikir urusan apa, urusan itu, urusan. Itu yang menyebabkan orang lama di hammam, lama di jedeng. Karena bukan hanya tempat dia buang air, tapi tempat dia menghayal di dalam. Begitu dia duduk kencingnya sudah selesai, tapi dia menghayal berjam-jam. Akhirnya orang di luar itu dikira dia sudah mati di dalam. Hah? Kamu tidur di dalamnya katanya. Padahal dia mikir aja, apa jadi pikiran. Lebih baik seseorang itu segera menyelesaikan, ya, istinjaknya, berwudu, kemudian dia keluar. Nanti masalah mau mikirkan urusan dunianya nanti di luar lah, jangan di dalam hammam. Nggih, begitu. Apalagi sambil merokok dalam hammam, qada hajat sambil merokok. Nah, ini tidak dibolehkan. Wala yaksurat tafakkura fil istibra'i fayatawaswasa wa yashqa alaihi al-amru. Wa ma yakhussu bihi min balalin falyuqaddir annahu baqiyatul ma'. Ini penting juga. Kalau kita sudah selesai istinja, bagus, istinja kita sudah selesai sempurna. Tapi ya, setelah kita wudu, kita merasakan ada basah di bagian istinja itu. Nah, jadi basahnya itu jangan dikira itu kencingnya lagi. Ya. Harus kita pastikan bahwa basahnya itu karena air yang kita pakai bersuci. Ia nyebabkan dengan was-was separuh. Ya, dia mengira, ya, basah atau lembab yang ada di bagian yang sudah diistinja tadi itu, dia kira itu adalah sisa kencingnya atau sisa cairan yang keluar darinya itu. Itu bukan. Kalau kita sudah yakin sudah istinja sempurna, kemudian kita sudah keluar, apalagi sudah sholat, jangan lagi kita berpikir, oh ini mungkin bekas kencing saya belum bersih, ini mungkin. Nah, itu yang menyebabkan orang was-was, ya, menyebabkan orang was-was. Ini pengajian fikih. Nah, sambil kita menunggu kerawahan para masyayikh kita, nggih. Wa in kana dzalika yu'zihi. Wal yarush 'alaihi al-ma'a hatta yaqwa fi nafsihi dzalik. Seandainya kita ada keraguan, namanya kita di dalam hammam, kadang air itu terlalu keras pantulannya di saat kita kencing itu, mungkin kita merasakan ada percikan-percikan, ya. Nah, untuk meyakinkan kita supaya kita tidak was-was itu, ambil saja air, dipercik-percik begitu di pakaian kita itu. Ya, percikkan. Andai kata kita ada keraguan, kita percikkan aja begitu. Ya, itu sudah cukup membersihkan atau menghilangkan was-was kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wala yatasallatu alaihi syaitanu bil waswas. Dan jangan biarkan setan itu menguasai dia dengan godaan-godaannya. Ya, wa fil khabari annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu a'ni rasalma. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau memercikkan air di pakaian atau di tempat yang sekiranya dikhawatirkan itu ada percikan kencing itu. Wa qad kana ahaffuhum istibra'an afqahum fadallal alwaswasatu fihi ala qillatil fiqhi.
Wa fil hadisi Salman radhiyallahu taala anhu 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah. Fa'amarna alla nastanjiya bi'azmin wala rausin wa nahana an nastaqbil al-qiblata bighaitin aw balin. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami segala-galanya. Bahkan tidak ada lagi ya urusan-urusan dunia akhirat ini kecuali sudah diajarkan, sampai-sampai urusan yang berkaitan dengan qada hajat diajarkan semua. Cara kita bersuci, cara kita mandi, cara kita membersihkan haid. Ya, ada juga wanita yang bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana ini kalau ada darah yang keluar dari saya ini, kemudian saya mau sholat. Ya, karena dia malu langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, dia tanya kepada istri beliau. Nah, Rasulullah SAW saya tanyakan kepada Siti Aisyah, beliau suruh untuk menutup tempat keluarnya darah itu. Ya, ini pada darah istihadah, bukan darah haid. Kalau darah haid, kalau orang masa haidnya tidak boleh dia sholat puasa, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh naik masjid. Ini bagi orang yang pendarahan, istilahnya dia berdarah-darah di luar masa haid, bukan berdarah-darah perang, tapi berdarah-darah maksudnya dia istihadah. Nah, perempuan yang istihadah itu tetap diwajibkan dia sholat, uduk sholat seperti biasa. Nah, caranya untuk menghindari supaya tidak keluar darah di saat dia sholat, dia pakai apa istilahnya itu, pembalut, ya disuruh pakai penutup. Sampai hal-hal yang seperti itu, ya diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi urusan yang lebih besar, ya jangan ada orang mengatakan bahwa ini belum diajarkan, ini ya belum diajarkan misalnya. Ini boleh kita pakai ini karena belum diajarkan. Tidak ada seperti itu. Dalam Islam itu sudah diajarkan semua. Apapun urusan kita dunia akhirat ini diajarkan. Hatta urusan berbisnis, urusan ekonomi, urusan kita beribadah apalagi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Termasuk akhlak, ya, akhlak kita sehari-hari. Akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada sesama, akhlak kita dengan tetangga, akhlak kita bersama orang yang non muslim, semua diajarkan, ya. Tinggal kita pelajari dan kita amalkan. Apalagi masalah akhlak, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saya diutus oleh Allah ke alam semesta ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Berikutnya apa kata Sayyidina Salman? Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah. Fa amarna alla nastanjiya bi'azmin wala rausin. Kami diperintahkan oleh beliau agar tidak istinja dengan tulang dan kotoran. Ya, misalnya ada tulang kambing, tulang onta, atau tulang manuk yang kalau istinja, atau kotoran. Misalnya bongkelan tai sapi yang sudah kering, itu dipakai istinja, itu tidak sah. Ya, kalau istinja istijmar istilahnya dengan batu itu dibolehkan, tapi batu karang yang bisa menyerap air, ya bukan batu etem, itu bisa di saat tidak ada air ataupun ada air, boleh dengan kedua-duanya. Wa nahana an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baulin, dan kami dilarang untuk menghadap kiblat di saat buang air besar maupun buang air kecil. Wa qala rajulun li ba'di sahabati minal a'rabi wa qad khasamahu la ahsibuka tahsinul qira'ata qala bala wa abika inni lahsinuha wa inni biha lahazikun ub'idul asara wa u'iddul madara wa astaqbilus syiyakha wa astadirur riha wa uqri riqa'al dhabi wa ajfulul ijba'an ni'am. Kemudian ya kaifiyatul istinja. Summa yastanji bimaq'adatihi bi salasati ahjarin fa in anqa biha kafa wa illa ista'mala rabi'an fa in anqa ista'mala khamisan li anna al-inqa'a wajibun wal itara mustahabun. Qala alaihi salatu wassalam man istajmara falyutir. Seandainya kalau orang itu istinja dengan batu, hendaklah dia istinjanya dengan 3 batu. Ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istajmara falyutir. Sai istinja atau istijmar dengan batu, membersihkan ya dirinya dengan batu, hendaklah dia menggunakan 3 batu. Atau 1 batu tetapi ada 3 sudutnya, sudut kiri, sudut kanan. Ya, 3 persegi.
Lebih afdal 3 batu. Maq'adah, yang dimaksud dengan maq'adah ini tempat keluarnya kotoran, itu maq'adah, pantat kita itu maksud. Nggih. Nah, itu juga bisa dipakai, batu itu bisa dipakai. Fa in anqa biha kafa. Seandainya dengan 3 batu sudah cukup, ya cukup sudah bersih. Tapi kalau tidak cukup, wa illa istamala rabi'an. Kalau tidak cukup dengan 3 batu, tambah lagi dengan 1 batu, jadi 4. Wa in istamala fa in anqa istamala khamisan. Kalau belum bersih, pakai 5 lagi. Li'anal inqa'a wajibun, karena bersihnya yang lebih diutamakan. Yang wajib itu bersihnya, bukan witirnya, bukan ganjilnya. 3 itu minimal. Oke, 3, 4, 5, 6, 7. Kapan dia bersih? Di sanalah ya mencukupi. Intinya bersih itu wajib. Di sini beliau katakan li'anal inqa'a wajibun wal itara mustahabun. Wa qala alaihi salatu wassalam man istajmara falyutir. Sai istinja atau istijmar dengan batu, maka hendaklah dia mengambil bilangan yang ganjil, yaitu 3 batu atau 5 batu atau 7 batu atau 9 batu. Tapi jangan terlalu banyak. Ya misalnya satu arko pelungkup pakai, tidak perlu begitu ya. Nanti habis batu-batu bangunan itu. Kalau terlalu banyak, cukup 3 batu saja. Ya, sudah kita yakini itu bersih. Wa ya'khuzul hajara biyasarih. Nah, bagaimana cara kita mengambil batu ini? Caranya peganglah batu itu dengan tangan kiri. Wa yad'uhu ala muqaddamil ma'adati qabla mawdi'in najasah wa yamurruhu bil masi. Kemudian ditaruh di permukaan awal daripada maq'adahnya, ya tempat keluarnya kotoran besar itu. Sebelum dia menyentuh najasah itu. Wa yamurruhu bil masi, kemudian dia usap-usap, digerakkan begitu. Nggih. Wal idaratu ilal muakhari. Kemudian diputar sampai ujungnya. Wa yakhudhu tsaniya wa yad'uhu 'ala al-mu'akharati kadzalik wa yamurru ila al-muqaddimah. Sedangkan batu yang kedua dari muakharahnya ke muqaddimahnya. Wa yakhudhu tsalisa fa yudiru hawala al-masrabati idaratan. Nah, pokoknya bagaimana caranya supaya bersih sudah di bagian itu. Nah ini wal ya'lam, apa bahasa Anda Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wal ya'lam anna kullama la yasilu ilaihil ma'u fa huwa batinun. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang tidak bisa dimasuki oleh air itu namanya bagian dalam. Ya, itu namanya bagian dalam. Misalnya kita istinja, ya cukup bagian luar yang kita basuh. Jangan kita paksa masukkan air sampai ke dalam, nanti malah memudaratkan. Ya, sampai mana yang kira-kira air itu bisa masuk, itulah namanya bagian luar. Kalau bagian dalam, airnya nggak bisa masuk, kecuali dipaksa masuk. Nah, itu ukuran bagian luar dalamnya. Waliya'lam, bahasan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, anna kullama la yasilu ilaihil ma'u, sekiranya ya tidak bisa sampai air, fahuwa batinun, maka itu dianggap bagian dalam. Wala yasbutu hukmun najasati lil fudalatil batinah ma lam tabruz. Dan tidak dihukumi najis ya kotoran-kotoran yang masih di dalam perut kita. Mungkin di dalam perut kita ini banyak kotoran kan. Terus kita bawa sholat, apa hukumnya? Ya tidak ada hukumnya. Namanya saja belum keluar. Yang dihukumi itu yang sudah keluar. Kalau yang masih di dalam biarkan saja. Begitu. Toh kita ini manusia ini kan ya mesti kita ada kotoran di badan kita. Nah, yang diwajib dibersihkan itu yang sudah keluar saja. Adapun yang di dalam tunggu waktu keluarnya. Wa kullama huwa zahirun wa sabata lahu hukmun najasati, dan semua kotoran yang sudah keluar itulah ditetapkan hukum najisnya yang harus dibersihkan. Fa haddu zuhurihi an yasilal ma'u ilaihi fayuzilahu. Dan batasan zahirnya ya yaitu air yang dipakai untuk membersihkan itu sampai bisa menyentuhnya dan menghilangkannya. Fala makna lil waswas, maka dengan keterangan ini tidak ada artinya orang waswas. Tidak ada tempat kita untuk waswas, kita kanggo waswas. Kalau sudah bersih bagian luar, berarti sudah bersih, ya. Tawakal ala Allah sudah, tinggal kita sholat, wudu, sholat gitu. Ya mungkin pulungku sami yang tidak pernah waswas, ya menganggap masalah ini ringan. Lagu mendengar sawah waswas, girang waswas, na'udzubillah min zalik, sampai paleng dengan mengenai waswas.
wudhu sampai berjam-jam, sampai buik air sumur. Untung makin arah mesin makin, lain dengan nyanteng, cantengin naik sampai buik air jedeng, mampu cantengin dengan jari-jari wudhu. Niki mun dengan was-was, nggih. Jadi perlu kita pahami cara kita bersuci, cara kita berwudhu yang baik supaya tidak was-was. Was-was ini setan soal. Nah, mungkin sekedar ini dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, yang terakhir adalah ya doa perlu kita baca selepas kita istinja. Wa yaqulu 'indal faraghi minal istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Nah, ini penting doa ini. Ya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, tahhir qalbi, sucikanlah hatiku minan nifaq, dari sifat-sifat orang munafik. Ya. Wa hassin farji minal fawahish, dan bentengilah ya kehormatanku, kemaluanku dari perbuatan-perbuatan keji. Kemaluan dipakai untuk buang air, tetapi kalau salah pemakaiannya itu bahaya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hassin farji minal fawahish, dan jauhkanlah ya kehormatanku ini dari perbuatan-perbuatan keji.